Utangnya ini banyak, terutama utang ke masyarakat kan, utang ke pekerja dan sebagainya. 300 triliun lebih. Saya yakin di RUT ini nggak bekerja sendiri. Budaya di Taspen ini sudah parasitik, parasit ini. Ini kalau nggak dibersihin, ini kan nggak hilang-hilang nih budaya koruptif ini. Nah, sejauh mana Bapak sudah ngecek nih Pak Dirut terhadap apa yang terjadi di dalam, terhadap budaya-budaya yang harus kita kembangkan, budaya akhlak, moral yang kita tempatkan di ranking pertama. Tetapi ini kan sudah tercemar nih dengan temuan BPK dugaan 1 triliun dugaan investasi fiktif yang dilakukan oleh PT Taspen. Ini merusak semua keluarga besar PT Taspen. Ini memalukan, Pak. Kemana itu komisaris digaji besar-besar? Pengawasannya bagaimana komisaris? Apakah hanya tidak pernah rapat, duduk saja? Direksi dibiarkan sebebas mungkin. Makanya kata berita-berita ada orang kuat di belakangnya ini. Kita maunya membantu Taspen nih, karena dana dari pekerja, dana dari masyarakat ada di sini. Kalau hilang kayak Jiwasraya repot Pak, Asabri repot. Kalau saya lihat nih, ini kan ada beban klaim 15,93 T. Kemudian iuran dan premi 8,41 T. Berarti kan ada defisit. Untuk itulah dilakukan kegiatan investasi menghasilkan 8,49 T. Nah, dalam melakukan investasi disinilah muncul korupsi, dugaan korupsi fiktif, ya kan? Dugaan korupsi fiktif yang dipakai dananya 1 triliun. Begitu kan kira-kira? Nah, nanti tolong dijelaskan kepada kami kira-kira modus mainnya gimana? Ini yang kami nggak tahu nih. Dapat uangnya bagaimana di RUT ini? Saya yakin nih rata-rata tahu permainannya, tapi kami nggak tahu. Coba dijelaskan. Sampai bisa, kalau saya lihat video-video itu, ada yang 1 hari 200 juta bisa dikasih. Berarti kan ada kolaborasi dugaan dengan PT Insightful ini, betul ya Pak Dirut? Insight Investment, Pak Ekiawan Heri. Nah, dijelaskan juga kronologis dari mulai pertemuan, sejak kapan ini kenal ini PT Insight Investment ini. Ya. Udah lama atau belum nih Pak Dirut nih kenalnya? Berhubungan dengan Taspen? Ya. Ya sudah lama. Jadi sekalian klarifikasi tadi Bu. Jadi kasusnya itu kejadiannya kan bulan Mei 2019. Ya kan, saat itu memang Pak Kosasi itu jabatannya sebagai Direktur Investasi. Saya baru masuk 2020. Jadi itu udah berjalan Pak. Cuman kalau tadi pertanyaan Pak Darmadi bertanya udah lama atau belum Pak Kosasi kenal sama Pak Ekiawan, saya nggak tahu jawabannya gitu Pak. Apa kenal sama Eki? Kenal ya, karena saya di market pasti kenal. Kenal saya ya? asal dari MI juga. Oh. Gitu, dari Bahana. Gitu kan, jadi kan orang di market kan itu aja Pak, muter-muter aja. Cuman saya nggak tahu hubungannya antara Pak Kosasi sama Pak Eki. Nah, kalau kronologis seperti apa, usul kami susun kronologisnya ya. Tapi kan gini, sekarang itu masih dalam ranah hukum Pak. Ya. Masih terus ada penyidikan oleh KPK gitu ya, sudah berlangsung 3 bulan lah semenjak beliau dinonaktifkan. Kalau boleh sih kami jawabnya secara tertulis dan tertutup gitu loh. Tahun berapa Pak Kosasi diangkat jadi RUT? 2020 Januari. 2020. Cuma jadi di RUT. Ya. Sebelumnya kan sebelumnya itu Direktur Investasi di Taspen. Tahun 2019 ya. 2019
2018 ya. 2018 jadi dirut. Dirut investasi. Ya, dirut. Dirutnya 2020. 2020. Oke, saat itu bapak-bapak belum tahu ini, belum mencuat permainan ini. Kan belum masuk situ. 2019 kan sudah terjadi kan? Kami belum masuk situ, Pak. Enggak, semua nih baru. Diganti ya, betul. Ini yang saya bingung nih. Nah, ini itu perlu penjelasan. RUPS 2022 itu kan menetapkan Antonius Kosasi sebagai dirut lagi. Betul kan? 2023. 2022 apa 2003 RUPS? 2022 kan? Ya, artinya ditetapkan jadi dirut kan? Dipilih kembali jadi dirut gitu kan? 2024 periode kedua. Periode kedua. Ya. Nah, ini nanti tolong disusun aja biar kita ngerti kronologisnya seperti apa dan modusnya seperti apa. Ini kan investment. Ya. Nah, berarti kan kalau dia fiktif kan berarti dia menggunakan dana dari investasi itu untuk kebutuhan pribadi kan? Kira-kira begitulah kan? Jadi mohon nanti dijelaskan secara tertulis. Ya, kalau nanti bisa sekilas, bisa kasih ajarin kami. Kami ini nggak ngerti semua, begitu. Ya. Yang kedua adalah saya lihat bahwa apa langkah selanjutnya, Bapak? Karena kalau saya lihat ini, DER-nya ini parah ini kan, debt equity rasionya kan parah kan. Ya. Ini kalau saya catat di sini, DER-nya ini 300-an triliun, ekuitasnya cuma 12. Betul? Betul kan? Utangnya ini banyak, terutama utang ke masyarakat kan, utang ke pekerja dan sebagainya, 300 triliun lebih. Tapi ekuitasnya ini saya nggak dapat gambaran angka, betul ini detail angkanya kita nggak tahu ya, trennya seperti apa, tapi ekuitasnya kecil sekali kalau dibandingkan dengan liabilitiesnya. Nah, apa langkah Bapak untuk memperbaiki struktur keuangan seperti kayak gini? Ya. Ini kan Bapak didesak untuk investasi, karena kalau enggak Bapak kan defisit ini. Untuk itu Bapak investasi di mana-mana. Nah, menghasilkan hasil dari investasi 8,41 triliun. Yang sebetulnya tidak cukup. Performance-nya sebetulnya jelek, Pak. Itu hanya menghasilkan 8 triliun lebih. Ya. Nah, mestinya bisa lebih dari ini. Berarti ada sesuatu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, apa pembersihan yang Bapak lakukan? Saya yakin dirut ini nggak bekerja sendiri. Budaya di Taspen ini sudah parasitik, parasit ini. Ini kalau nggak dibersihin, ini kan nggak hilang-hilang nih budaya koruptif ini. Nah, sejauh mana Bapak sudah ngecek nih Pak Dirut terhadap apa yang terjadi di dalam, terhadap budaya-budaya yang harus kita kembangkan, budaya akhlak, moral yang kita tempatkan di ranking pertama. Tetapi ini kan sudah tercemar nih dengan temuan BPK dugaan 1 triliun, dugaan investasi fiktif yang dilakukan oleh PT Taspen. Ini merusak semua keluarga besar PT Taspen. Ini memalukan, Pak. Apa langkah Bapak mengembalikan? Apa langkah Bapak mengembalikan jatuhnya nama Taspen ini? Nah, ini yang kami juga nggak kelihatan di sini. Apa langkah selanjutnya yang harus Bapak lakukan? Nah, ini menjadi penting. Kemana itu komisaris digaji besar-besar? Pengawasannya bagaimana komisaris? Apakah hanya tidak pernah rapat, duduk saja? Direksi dibiarkan sebebas mungkin. Makanya kata berita-berita ada orang kuat di belakangnya ini. Berita-berita lama sudah banyak beredar, tetapi tetap bertahan. Nah, ini bagaimana langkah direksi yang baru, dirut yang baru, yang masih muda saya lihat, yang masih umurnya mungkin baru 40-an ini saya lihat,
30-an mungkin. Ya. Ya. Masih muda, sehat, kuat, gagah. 32. Nah. Badannya besar, tenaga kuat untuk memberantas budaya korupsi, koruptif, parasitik yang ada di dalam Taspen. Ini harus jelaskan, ya, supaya ini tidak terjadi lagi. Jadi itu poinnya. Dan saat ini kan Bapak dalam suasana lemdak, bebek lumpuh ini, banyak dipanggil kan, lemdak kan ini, lemdak session. Ya. Apa langkah Bapak ini terhadap kayak gini? Nah, ini yang mohon kami disuguhi info-info dari Bapak sekalian sehingga kami bisa lebih tahu. Kita maunya membantu Taspen nih, karena di dana dari pekerja, dana dari masyarakat ada di sini. Kalau hilang kayak Jiwasraya repot Pak, Asabri repot. Ini belum masuk investigasi, dananya masih ada nggak, kita nggak tahu loh ini. Dananya masih ada atau enggak ini. Ya, walaupun corporate secretary yang lama ya, udah ngomong ini nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa udah tersangka Pak. Ya kok nggak ada apa-apa. Gitu. 2 alat bukti sudah cukup. Jadi mohon kerjasamanya dengan DPR. Kalau ada butuh minta bantuan apa, kasih tahu ke kami. Pak, kami ini ada masalah ini, harus butuh support dari Komisi 6. Ya kasih tahu, terbuka Bapak. Jangan tertutup. Enggak, biasa, bagus. Bulan depan ekuitasnya 12T turun jadi 6T. Bulan depannya lagi 6T minus. Seperti Jiwasraya kemarin. Wow, minusnya tambah. Nah, mohon keterbukaan Pak Dirut. Kalau enggak Bapak bisa masalah loh kalau enggak terbuka ini. Betul. Ya, ini kan udah baru semua ya. Saya yakin nih bawa suasana baru, akhlak, moral yang baru. Udah pelajari belum akhlak itu apa? Sudah dites kan? Ya, saya yakin sudah lulus semua. Saya berharap PT Taspen ini ke depan makin maju. Begitu ya. Terima kasih pimpinan.